Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini kita akan mengungkap fakta tentang apa dan bagaimana dengan lampu pijar. Yang pertama, kita ingin mengukur. Saya punya beberapa lampu di sini, 60 watt. Ini 15 watt. Sepertinya hanya dua ini jenis ini aja, dan juga ada 15 watt. Hanya punya tiga ini aja. Nah, nanti ini kita akan buktikan ini wattnya berapa nih. Dia bilang 60 15, dan ini juga 15 watt, itu seperti apa? Maka akan kita ukur ya. Di sini sudah ada wattmeter, dan ini adalah keluaran dari wattmeter. Kita bandingkan, kita ingin tahu seperti apa pembebanannya. Ini yang 15 watt, dan langsung saja dicolokkan. Sini terbaca 16 watt, meleset 1 watt. Kita bisa lihat properties di sini ya untuk power factor nih. Jadi power factornya 0,99 alias bisa dikatakan 1, karena dia beban resistif murni. Terbaca tegangannya 234, menarik arus 0,07 ampere. 0,07 ya, 0,07 itu berarti 70 miliampere pada tegangan 234 volt. Nah, ini untuk 15 watt. Kemudian yang 15 watt yang ini ya, yang bulat gede, yang agak gede. Kita ukur berapakah? 16 watt juga, 16,3, sama tegangan 234, arus 0,07 ampere. Kemudian untuk yang 60 watt, lebih terang tentunya. 60 watt terbaca 0,26, 233 volt, 60,7 watt. Nah, jelaskan ya. Kemudian akan saya bandingkan lagi. Ini 60 watt satunya. Kita coba 64 yang lain, apakah iya juga terukur 60 watt. Nah, nyala. Sampai mata saya siwer alias silau. 60,12, 0,26, 0,99 untuk power factor, frekuensi 50 Hz. Jadi rata-rata memang benar ya, bahwa apa yang tertulis di lampu ini sekian watt. Kemudian kita akan tahu seperti apa kalau dibebankan seri dan dibebankan paralel. Coba Anda bayangkan sekarang, ini kita punya 60 watt 1, 60 watt 1. Ini nanti akan saya paralel dan akan saya seri.
kira-kira ini nanti berapa watt yang terukur di power meter pada ininya, pada kondisi di seri dan di paralel. Tentunya yang menimbulkan pertanyaan yang di serinya itu. Oke, tebakan Anda mungkin 60 berarti di seri akan jadi 30 watt. Coba kita buktikan apakah benar akan jadi 30 watt. Terbacanya di sini. Kemudian ini untuk pertama yang seri ya, seri paralel. Ini tentunya penambahan langsung ya, seperti yang terpasang di rumah. Ini dalam satu titik. Tentunya kan ya ini sudah pasti akan nambah, tetapi nambahnya berapa kita ingin tahu. Apakah berpengaruh pada karena satu titik ini, kemudian apakah tegangannya akan turun, kemudian ampernya berapa begitu. 60 watt pertama, dan ini untuk 60 watt kedua. Nah, terbaca di sini untuk arus 0,52 120,3, tegangan turun dikit nih 2,32. jadi untuk tegangan tidak turun sebenarnya, tapi masih di order bisa di ngertiin 120 watt ya. Itu. Baiklah, kemudian di sini saya akan praktekkan untuk bagaimana kalau kita seri. Saya siapkan dulu untuk fitting agar bisa di seri. Nah, ini kita siapkan dulu serinya. Ini harus Anda hati-hati ya kalau akan melakukan seperti ini. Tegangan 220 PLN rumah, dan kita hanya berharap pada proteksi MCB. Jadi saya sarankan supaya jangan lakukan untuk yang tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang listrik. Kemudian di seri paralel ini masuk satu keluar di seri dulu. Ini kalau ketemu ini berarti akan konslet. Nah, kita amankan dulu biar tidak menyentuh kalau digeser-geser. Oke, udah seri ya, pastiin cek dulu. Oke, cek mana. Kemudian dari sini kita pasang untuk lampunya 60 watt. Apakah dia akan menjadi 30? Kita ukur. 2 ya. Dan ternyata yang terukur adalah kalau di seri menjadi 40 watt. Saya juga bingung ini kenapa tidak jadi 30 watt, menjadi 40 watt. Harusnya 0,18 ampere. Ini kalau di seri 60 ini ya 2 ya. Coba kalau kita seri dengan watt yang lebih kecil nih, misalnya 15 seri loh ya, ini bukan paralel. Seri dengan 15 watt akan terbaca berapa nih?
Nah, yang nyala yang kecil tetap 15 watt. Ini tidak nyala sama sekali. Oke, jelas ya, wattnya 15 tetap. Kemudian nah, ini untuk pembuktian bahwa ini seri. Kalau dilepas satu berarti mati. Ini kedua-duanya 15 semua. Kalau 15 semua berapa kira-kira? 15 menjadi 10 watt. Kalau di seri jadi 10 watt. Harusnya 0,05. Nah, ini fakta ya. Fakta yang kalau Anda mungkin di rumah sering cuma menjadi bahan katanya. Nah, di sini kita buktikan nih dengan hasilnya seperti ini. Seri paralel. Sebenarnya saya ingin membuktikan ini kalau 4 berapa. Tapi saya kekurangan untuk ininya. Untuk stekernya. Jadi cukup 2 aja kita bisa mengambil kesimpulan. Kemudian kita ingin tahu juga nih, kalau tegangan ini kita variasikan, lampu ini seperti apa dan pembebanannya seperti apa. Ya, langsung kita rangkai dengan variak. Variak ini mampu hingga di 0 hingga 250 volt. Jadi dia bisa menaikkan tegangan sedikit ya sampai 250 volt. Kemudian kita akan rangkai ini ke posisi semula ya. Ini kita kembalikan karena kita perlu. Oh, sebenarnya kita nggak perlu ya. Output itu perlu nggak ya? Sebenarnya kita nggak perlu. Ini langsung pakai saja yang ini, atau yang itu aja. Ini yang 15 watt. Dan untuk output variaknya yang ini. Oke, output variak kita hubungkan. Ini jangan sampai konslet, kita jauhkan dari jangkauan dan juga dari kemungkinan konslet. Oke, sudah begitu. Dan ini untuk input. Seperti apa kalau divariasiin pembebanannya? Ya tentunya kalau tegangan rendah maka lampunya akan redup, kalau dibesarkan akan nyala terang. Tapi seperti apa terangnya dan apa yang terukur, itu yang perlu kita buktikan. Ini nyalanya seperti ini ya. Kalau pada 8 watt ini untuk ininya di setting variaknya itu sekitar berapa itu, 50 volt. Akan lebih afdol lagi kalau kita pasang voltmeter di kedua ujungnya. Karena apa? Ini bisanya membaca power input, tidak bisa membaca outputnya.
Maka saya siapkan di sini untuk voltmeter dan ampere meter, dan setupnya sudah. Kemudian di sini untuk input ini di 100 volt, 100 volt, nyalanya seperti ini. Arusnya di sini terbaca kecil ya, di bawah yang bisa dibaca oleh jarum ampere meter yang saya punya. Ini ampere meter ini pada skala untuk full scale nya di 1 ampere. Jadi ini 20 ini berarti 0,2 ampere, berarti ini kecil. 1 di bawah 1 ini 0,05 lah, 0,05 ampere. Ini kalau kita naikkan, ini sekarang ini di posisi 125 volt. Nih 125 di sini, di situ juga 125. Kemudian ini saya naikkan ya, 175 volt, nyalanya seperti ini. Kemudian ini 200 volt, 200 volt. Sini naik dikit aja, nggak terbaca karena ini hanya 15 watt, jadi masih terlihat normal nih. Ini 225 volt, 125, dan ini full 250 volt. Ini bahkan lebih, ini terbaca hingga 200 berapa itu, 260 volt ini. Turunkan ke safe area sekitar 225. Tuh. Jadi fungsinya sebagai penahan ini untuk variaknya. Ini untuk 15 watt. Sekarang untuk yang lebih besar nih pasti akan terbaca lebih gampang. Ini yang 60 watt. 60 watt ya. Kita mulai dari 25 volt nih. Nyala nggak nih, kasih 25 volt. Hanya meleri, hanya redup sekali, hanya seperti kelihatan nyala merah dikit. Kita naikkan ke 50 volt. Ini 50 volt. Terbaca berapa di 50 volt? 0,15 ampere. Kemudian ini untuk yang 75. Ini 75 volt, nyalanya seperti ini nih. 75 volt, arusnya naik jadi 100 mili ampere. Kemudian ke 100 volt. 100 volt terbaca, arusnya naik, lampunya juga naik, terbaca 1,214, sekitar 1,5 0,15 mili ampere. Kemudian ini 125, terbaca di sana inputnya 32 watt, 125 ya, separuhnya 250. Terbaca untuk arusnya 0,2 mili, 0,2 ampere sorry. Ini untuk 150 watt, 220 ya, 210 lah, 210 mili ampere. Nyalanya seperti ini, 150 watt, 150 volt, lampu 60 volt. Dan ini untuk 175 volt, harusnya naik dikit menjadi sekitar 240 mili ampere. Kemudian naikkan lagi hingga 200.
200 nyalanya terang ya. 200 terbaca arusnya 250 mA. Kemudian saya naikkan 225 terbaca arus naik dikit menjadi 270 mA. Dan terakhir ini 250 overdrive, ini 250 volt terbaca 275 mA. Ini jangan lama-lama ya, jangan lama-lama karena panas. Dikembaliin ke 220 volt. Tuh, ini kita kecilkan. Tuh, ya pemirsa, jadi sudah banyak sekali yang sudah saya demokan di sini ya mengenai properties dari lampu pijar 220 volt yang saya punya dari mulai 15 hingga 60 watt. Semoga tayangan ini bisa menjadikan Anda pencerahan seperti apa kalau lampu pijar itu kita gunakan sebagai alat dan juga sebagai penerangan biasa. Bagi kami yang suka ngoprek, tentunya lampu pijar ini adalah alat ya, sebagai penahan arus yang juga akan berguna ketika menservis peralatan fixing, TV dan lain-lain. Dengan dilewatkan di seri dulu dengan lampu pijar ini, maka nanti kalau terjadi ada konslet, kerusakan di sirkuit misalkan TV, maka tidak akan menurunkan ini untuk MCB. Jadi kalau terjadi fault maka lampunya akan nyala terang, kalau normal dia akan redup. Seperti itu tandanya ya, seperti yang digunakan oleh teman-teman servis yang sudah paham tentunya ya. Ini semoga informasi ini berguna sehingga Anda bisa aplikasikan di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam ngoprek.